mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kalau adik-adik masih bisa beribadah walau hanya di rumah aja. Nah, minggu ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang tinggalkan perbuatan kegelapan dan kenakanlah perlengkapan senjata perang. Tunggu dulu, bukan berarti kita mau perang-perangan ya adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib meninggalkan perbuatan kegelapan. Kenapa? Ya karena Tuhan Yesus itu baik. Iya Kak, dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan Yesus selalu baik. Ayo adik-adik kita bernyanyi Tuhan Yesus sangat baik dengan penuh semangat. Kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu berulang-ulang bagiku. Hari berganti hari lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, tapi Bang, gimana caranya adik-adik bisa meninggalkan perbuatan kegelapannya? Caranya, adik-adik harus pakai perlengkapan senjata perang. Mau tahu? Ayo adik-adik, kita duduk dengan baik. Kita memasuki ibadah minggu ini. Ya, mari adik-adik siapkan hati pikiran karena kita mau datang ke hadapan Tuhan. Adik-adik juga bisa mengikuti doa Kak Eva di dalam hati adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kami anak-anak Tuhan mengucap syukur jikalau pada hari ini kami masih diberi kesehatan, masih diberi nafas kehidupan di tengah pandemi COVID-19 untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi oleh karena Yesus baik, Yesus hebat, Yesus berbelas kasih. Sehingga hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati hati dan pikiran kami, agar kami fokus mendengarkan dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam ibadah ini. Biarlah firman yang akan kami nikmati
Roh Kudus mampukan kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan juga kami memohon ampun akan kesalahan dosa yang telah kami lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama pada minggu ini. Dan untuk memulainya mari kita bersama-sama saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1, Serikat Persaudaraan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, jagalah pikiran kami tak sesat di jerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Kita akan sama-sama membacakan hukum Taurat, itu yang diambil dari hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat. Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi, tanganku kerja buat Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita kemudian masuk ke dalam doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Anak-anak, kita sudah berdoa di hadapan Tuhan
Untuk itu marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita membaca epistel kita pada minggu ini. Firman Tuhan, ayat bulanan kita pada minggu ini tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b dan ayat 10. Saya akan membacanya lebih dulu, lalu nanti kita akan membaca bersama setelah itu. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Mari kita membacanya sekali lagi bersama-sama 3-2 ya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, kemudian kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu pada hari ini. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat semua. Baik, sekarang dengan sikap duduk yang baik, kakak mohon dengarkan baik-baik warta jemaat sekolah minggu hari ini. Warta sekolah minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Yang pertama, kita akan kembali beribadah secara online atau virtual di channel YouTube HKBP Ujung Menteng. Yang kedua, ayat bulanan kita diambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Yang bunyinya, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah,
Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembangnya hari. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk mengumpulkan persembahannya kepada mama papa untuk diserahkan kepada orang tuanya ke gereja. Yang keempat, acara ibadah online kita akan terus dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan. Demikian potret jemaat sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan. Anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita akan tiba pada cerita firman pada minggu ini. Kita akan berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur karena di hari minggu ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan untuk mengerti apa yang Kau inginkan dalam firman ini, sehingga kami anak-anak-Mu boleh berjalan dan sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, yang ke dalam tangan-Mu kami serahkan roh jiwa kami. Engkau juga memimpin kakak sekolah minggu yang nanti akan menyampaikan cerita firman ini, sehingga Kau boleh dalam berkat-Mu. Hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu, siapa yang pernah mendengar lagu Aku Pahlawan Kecil? Pastinya sebagai besar anak-anak tahu dong lagu itu ya. Nah, sebagai orang Kristen kita semua disebut prajurit, dan sebagai prajurit kita harus menang berperang dan menjadi pahlawan. Masih ada yang bingung? Kenapa kok kita disebut prajurit? Ayo, semuanya duduk yang baik. Kita mau melihat renungan minggu ini. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak Abed yakin kalian semua sehat dan ceria di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Hari ini kita akan belajar mengenai senjata perang rohani untuk kita pakai dalam menanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Loh, kenapa ini Kak Abed? Kok harus kita ada senjata perang? Siapa yang mau kita perangi? Mana musuhnya? Nah, firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kita untuk belajar mengenai apa yang disebut perlengkapan senjata rohani tersebut. Supaya nggak bingung, ayo kita simak gambar-gambar ilustrasi berikut ini ya. Sebelumnya, Kakak Abed mau tanya nih, jam berapa adik-adik bangun tadi pagi? Wah, ada yang bangun cepat, ada juga yang bangun kesiangan ya? Ya pastinya kita semua saat ini sudah bangun kan? Karena kita ikut ibadah online untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi, apa masih ada yang ngantuk? Ayo semuanya harus tetap siaga, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai ada yang ketiduran ya. Kita akan membaca perikop kita minggu ini yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-13, ayatnya yang dimulai dari ayat 11 sampai 14. Yuk kita buka Alkitab kita. Kakak Abed akan membacakannya untuk kita, dan adik-adik
sendiri dari rumah ya. Roma pasal 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah bacaan firman Tuhan minggu ini. Nah, adik-adikku yang terkasih, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang saat itu tinggal di kota Roma. Rasul Paulus ingin sekali jemaat di Roma hidup dengan kudus sesuai kehendak Tuhan, sehingga ia menulis surat ini untuk mengingatkan mereka. Tapi ternyata ayat ini bukan hanya untuk jemaat Roma saja loh, tetapi juga buat kita anak-anak sekolah minggu HKBP Ujung Menteng. Tuhan ingin sekali kalau kita hidup dalam kehendak-Nya. Coba kita lihat lagi ayat 11. Rasul Paulus menyuruh kita untuk bangun dari tidur. Loh, kan sudah bangun kan? Mungkin adik-adik berpikir seperti itu kan? Maksud dari Rasul Paulus adalah kita harus mulai berlatih untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak boleh lagi malas-malas. Yuk, coba kita perhatikan ilustrasi gambar-gambar berikut ini. Adik-adik, apa yang kamu lihat? Kok berkelahi ya? Ayo, siapa yang suka berkelahi? Sedang apa anak ini ya? Waduh, ada nggak ya anak sekolah minggu yang seperti ini? Atau ada yang suka iri dengan adiknya, atau kakaknya, atau dengan temannya? Ayo tunjuk tangan. Siapa ya yang suka bermain gadget sampai lupa waktu? Main HP seharian sampai lupa kerjakan tugasnya dan akhirnya dimarahi oleh orang tua. Oh, ada anak yang sedang mencontek. Tuh, apa kalian pernah seperti ini juga di sekolah adik-adik? Oke, setelah kalian lihat gambar-gambar tadi, apa perasaan kalian? Apakah ada yang malu? Ada yang merasa bersalah? Atau malah ada yang tersenyum sendiri? Pastinya perbuatan-perbuatan tadi sangat tidak baik dan membuat Tuhan sedih loh adik-adik. Apakah kalian senang melihat Tuhan sedih? Perbuatan-perbuatan inilah yang harus kita jauhkan ya adik-adik. Sebagai anak Tuhan, kita harus berusaha untuk berbuat kebaikan setiap saat. Tidak sepatutnya anak-anak Kristen melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Mungkin adik-adik ada yang berpikir, Kak, tapi kan banyak anak-anak yang berbuat seperti itu dan mereka gak merasa bersalah tuh. Aku harus gimana dong? Wait, tunggu dulu. Orang Kristen tidak boleh pesimis. Untuk itulah kita mendengarkan firman Tuhan di kesempatan hari ini. Sudah waktunya kita berusaha untuk taat kepada Tuhan. Mari kita lihat gambar berikut ini. Wah,
coba lihat kakinya apa yang dia pakai. Iya betul, itu adalah kasut. Nah, inilah pakaian yang dipakai seorang prajurit perang pada zaman dahulu. Mereka memakai perlengkapan ini untuk melawan musuh yang menyerang. Tapi adik-adik, Rasul Paulus menyuruh kita untuk memakai pakaian ini juga loh. Loh, kok bisa sih Kak? Kan kita nggak lagi berperang, nggak punya musuh lagi. Untuk apa pakai pakaian perang seperti itu? Siapa musuh kita? Adik-adik tahukah kalian bahwa musuh kita itu tidak kelihatan? Dia adalah iblis yang suka menghasut manusia untuk menyakiti hati Tuhan. Iblis juga loh yang membuat manusia suka menyakiti hati sesamanya. Iblis tidak ada bentuknya, tapi dia bisa memasuki pikiran kita, hati kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang buruk. Kita harus hati-hati ini. Jangan sampai kita terbawa oleh hasutan buruk si iblis adik-adik, sehingga membuat Tuhan menjadi sedih. Kakak Abed sepertinya mendengarkan ada yang bertanya-tanya nih. Bagaimana ya Kak supaya kita bisa mengalahkan iblis itu? Kakak Abed tahu dong caranya. Ayo kita perhatikan dengan baik gambar selanjutnya supaya kita bisa tahu caranya bagaimana kita bisa mengalahkan iblis yang jahat itu. Ini dia. Kita bisa mengalahkan iblis kalau kita pakai baju perang rohani ini adik-adik. Sama seperti prajurit yang sedang berperang, kita juga berperang melawan perbuatan-perbuatan kegelapan yang dihasut oleh iblis. Mari kita lihat apa saja yang wajib kita pakai. Yang pertama adalah helm keselamatan. Kita harus pakai helm atau ketopong keselamatan. Di mana helm dipakai adik-adik? Betul sekali. Helm atau ketopong selalu dipakai di kepala. Keselamatan kita adalah dari Yesus Kristus. Jadi, jika kita mengisi kepala kita dengan pikiran yang baik yang diajarkan Tuhan Yesus, maka kita tidak akan bisa terpengaruh oleh hal-hal yang buruk yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, baju zirah keadilan. Seorang prajurit yang berperang di medan perang harus memakai baju zirah supaya tubuhnya dilindungi dari serangan musuh. Kita juga harus pakai baju zirah rohani kita, yaitu keadilan. Kita tidak boleh berbuat tidak adil terhadap sesama kita ya adik-adik. Yang ketiga adalah ikat pinggang kebenaran. Adik-adik tahu nggak? Ikat pinggang prajurit biasanya sangat keras. Nah, hal itu berfungsi untuk melindungi prajurit tertusuk oleh pedang musuhnya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita berikat pinggangkan kebenaran, yaitu taat terhadap kehendak Tuhan yang sesuai dengan Alkitab, maka kita tidak akan mudah tertusuk oleh hasutan iblis. Yang keempat, pedang roh, yaitu firman Allah. Ini dia senjata ampuh dalam berperang melawan si jahat. Pedang roh yaitu firman Allah. Masih ingat waktu Yesus dicobai iblis di padang gurun saat dia berpuasa? Ya, iblis berusaha untuk membujuk Yesus melakukan hal yang diinginkan oleh iblis. Tapi Yesus menangkis semua perkataan iblis dengan firman Allah, sehingga iblis lari daripadanya. Yang kelima, perisai iman.
Perisai juga wajib dipakai oleh seorang prajurit yang berperang, adik-adik. Fungsinya adalah menahan panah api atau serangan pedang dari musuh. Kita juga harus punya perisai loh, yaitu perisai iman. Dengan iman yang teguh, kita akan mampu menangkis hasutan-hasutan buruk dari sekeliling kita. Dan yang keenam, kasut Injil dan damai sejahtera. Kasut seorang prajurit terbuat dari kulit yang bagus, sehingga tidak mudah rusak dan melindungi kaki prajurit saat di medan pertempuran. Kita juga wajib memakai kasut Injil ini dengan cara memberitakan Injil melalui perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama dan dengan sukarela. Tapi bukan untuk kesombongan ya. Nah, itu dia segala perlengkapan rohani yang harus kita pakai setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak kalah penting adalah setiap perlengkapan senjata rohani ini harus disertai doa dan permohonan kepada Tuhan yang menjaga dan melindungi kita, supaya kita semakin mantap dalam melawan musuh. Seorang prajurit harus berlatih dulu sebelum ikut berperang. Gak mungkin kan kalau belum pernah latihan, tahu-tahu sudah disuruh ikut berperang. Nah, Rasul Paulus mengajak kita untuk tidak bermalas-malasan, adik-adik, karena si jahat juga terus berupaya untuk menjatuhkan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Maka itu kita diajarkan untuk terus berlatih setiap hari dalam memakai senjata-senjata rohani ini, yaitu dengan cara melakukan kehendak Tuhan. Semua senjata perang ini telah disediakan oleh Allah, yaitu juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Jika kita tetap bersama Dia, taat dan setia, maka kita akan mudah untuk mengalahkan si jahat. Jadi gak perlu tuh pakai perlengkapan yang berat seperti gambar-gambar yang tadi. Demikianlah adik-adik, bagaimana kita dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan gelap dan mengikut Tuhan Yesus dengan mantap. Kalau adik-adik terus berlatih untuk selalu mengikut kehendak Tuhan, wah, Tuhan pasti senang sekali. Selamat berlatih ya. Nah, adik-adik sudah tahu kan apa saja senjata perang rohani kita? Kita nggak perlu beli perlengkapan-perlengkapan tadi, karena Tuhan Yesus sudah sediakan semua melalui dirinya. Dia sudah mati bagi kita, dan sekarang Dia menjadi pelindung kita setiap saat. Asal adik-adik mau terus taat kepada perintah Tuhan. Jangan lupa selalu hormati orang tua, karena itu juga kehendak Tuhan loh. Jangan jemu-jemu berbuat kebaikan. Ini akan membuat Tuhan selalu tersenyum. Yang terakhir, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa memahaminya dan berjanji untuk taat kepada Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai anak Tuhan, menjadi prajurit Kristus harus membawa terang dan kebaikan kepada sesama kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan melalui cerita tadi. Kami percaya bahwa ini mengajar kami untuk kami mau taat pada Tuhan dan mau terus berjalan dalam kasih Tuhan dan menjadi prajurit-prajurit yang tangguh semenjak kami masih anak-anak Tuhan. Pakai kami Bapa untuk berkenan mulai dari usia kami saat ini sampai selama-lamanya,
Terima kasih Bapak yang baik, melengkapi kami, anak-anak Tuhan, di rumah, untuk taat pada orang tua, mau mendengarkan kakak, dan mau mendengarkan saudara-saudara kami, mendapatkan dan melakukan hal-hal yang baik ke depan. Terima kasih Bapak, hanya dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 503 ayat 1, Naloja Ho Odongaki, sambil mengumpulkan persembahan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karunia dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati ya. Jadi anak yang baik di rumah, berkenan bagi Tuhan. Amin. Kak Epa, puji Tuhan ya, ibadah minggu kita telah selesai nih. Iya Bang Mazmur, semua itu hanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Bagi adik-adik, Amang, Inang yang sudah menyaksikan ibadah online sekolah minggu saat ini, kami seksi sekolah minggu sangat mengharapkan dukungan yang membangun agar ibadah online sekolah minggu
minggu semakin baik ke depannya. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu tetap rajin cuci tangan dan menggunakan masker bila keluar rumah. Dan jangan lupa tetap rajin belajar meskipun belajarnya di rumah. Jangan kebanyakan mention ya. Iya, setelah ibadah ini selesai, adik-adik bisa download aktivitas yang sudah diberi link di bawah description video ini. Jangan lupa di-download, di-print, dan dikerjakan di rumah. Ditunggu juga dikumpul kepada kakak horor masing-masing. Dengan demikian, sampai